Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Yang pertama, konsep dasar. Sifat dan tujuan sampling audit adalah penerapan prosedur pengauditan atas unsur-unsur dalam suatu populasi kurang dari 100%, seperti saldo rekening atau kelompok transaksi, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejumlah karakteristik populasi, ketidakpastian, resiko sampling, dan resiko audit. Auditor dimungkinkan untuk menerima sejumlah ketidakpastian dalam pengujian substantif apabila waktu dan biaya untuk memeriksa unsur-unsur dalam populasi menurut pertimbangannya akan lebih besar daripada akibat. Sampling probabilitas proporsional dengan ukuran, yaitu adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah. Bukan sebagai tingkat deviasi, jenis sampling ini biasa digunakan dalam pengujian substantif terhadap transaksi dan saldo-saldo. Model ini terutama diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi dan terutama akan berguna dalam pengujian. Yang pertama, ada piutang apabila pengkreditan yang tidak dikerjakan terhadap rekening debitur tidak signifikan. Yang kedua, investasi dalam surat berharga. Yang ketiga, pengujian harga persediaan apabila diperkirakan hanya terdapat sedikit selisih. Dan yang keempat, tambah pada aktiva tetap. Sampling variabel klasik. Dalam melaksanakan pengujian substantif, auditor bisa menggunakan pendekatan sampling variabel klasik. Jenis-jenis teknik sampling variabel klasik. Dalam sampling variabel klasik adalah MPU, selisih, rasio, keuntungan, dan kerugian. Pemakaian sampling variabel keuntungan yang pokok adalah jika diperlukan, sampel mudah diperluas bila dibandingkan dengan sampling PPU. Kedua, saldo nol dan saldo biasa tidak memerlukan rancangan khusus. Dan yang ketiga, apabila terdapat perbedaan besar antara nilai audit dengan nilai buku, tujuan auditor akan dapat terpenuhi dengan ukuran sampel yang kecil dibandingkan dengan sampling PPU. Kerugian yang utama. Kerugian sampling PPU yang utama adalah: 1. Sampling variabel klasik lebih kompleks daripada sampling PPU. Umumnya, auditor membutuhkan bantuan komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. 2. Untuk menentukan ukuran sampel, auditor harus memiliki estimasi atas standar deviasi dari berbagai karakteristik. Sampling non-statistik dalam pengujian substantif. Menentukan ukuran sampel, pertimbangan yang cermat sangat diperlukan dalam perancangan sampel agar dicapai sampel yang efisien dan efektif. Evaluasi hasil sampel. Ada dua metode yang lazim digunakan untuk memproduksi salah saji dalam sampling non-statistik. Yang pertama, membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk dalam sampel. Yang kedua, mengalihkan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur-unsur sampel dengan jumlah unit dalam populasi. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.